validitas dan reliabilitas. Ya, biasanya ukuran-ukuran ini digunakan untuk data-data yang sifatnya kuesioner. Atau lebih cenderung kita bahas tentang ini ya, apa namanya, variabel laten. Jadi validitas reliabilitas juga bisa digunakan atau didekatkan dengan indikator yang mengukur variabel laten. Indikator yang mengukur variabel laten. Jadi sebelum validitas reliabilitas itu sejenak kita harus mengenal yang namanya variabel sama indikator. Sebenarnya indikator juga Permisi variabel. Pak, permisi Pak Bisri. Mau Hmm. memotong itu share screen-nya masih di YouTube. Ya, Oh ya, udah. sudah saya itu kan ya. Ya. Variabel indikator ya. Kita sebelum mengenal validitas reliabilitas, kita masuk dulu namanya variabel dan indikator. Apa variabel? Apa indikator? Apakah indikator itu termasuk variabel? Iya juga. Tetapi kadang menyebutnya indikator. Sebenarnya indikator juga variabel. Variabel dimaksud di sini adalah variabel laten. Ya, variabel dimaksud di sini adalah variabel laten. Variabel di sini adalah yang dimaksud variabel laten. Kita sebut juga unobserved variabel. Sedangkan indikator kita sebut observed variabel. Observed variabel. Bisa juga disebut konstruk, ini manifest. Jadi pasangannya gitu ya. Apa sih variabel laten? Kalau kita merujuk dari ini, paling mudah sih sebenarnya merujuk dari kata-kata observed dan unobserved variabel. Itu kita bicara observed variabel berarti tidak dapat langsung disimpulkan. Observed variabel langsung dapat, artinya bukan disimpulkan, didapatkan. Observe langsung bisa diobservasi. Ya, unobserved variabel tidak langsung bisa diobservasi. Observasi artinya datanya langsung didapatkan, seperti itu tidak bisa. Jadi variabel laten contohnya apa? Kepuasan. Apakah Anda puas? Puas loh, puas itu berbeda-beda kalau tidak ada indikatornya. Ya, jadi misalkan kita melihat kepuasan dari misalkan Pak Bisri memberi kuliah, dari sharing materinya kan kita punya ukuran beberapa ya, dari mulai satu sangat tidak puas, kita pakai yang sering kepakai 5 Likert ya, 5 Likert, 5 skala Likert. Sekarang berkembang sampai 10 ya. Sangat tidak puas, cukup puas, sangat puas misalnya. Kepuasan dari penyelenggaraan kuliah daring, dari materinya, terus dari case study-nya, terus dari penyampaiannya, dari tugas yang relasi dengan terkini atau tugas yang relasi dengan materi yang disampaikan dan lain-lain. Jadi tidak semata-merta puas tanpa ini ya, tanpa data atau tanpa latar belakang atau tanpa sesuatu yang mendukung kesimpulan itu. Nggak bisa. Karena puas itu menuju kesimpulan puas itu ada beberapa indikator atau beberapa hal yang bisa menyimpulkan kalau ada perasaan puas. Artinya seperti itu. Kalau ini mungkin Anda kurang paham, kita coba kata pintar. Anda pintar. Misalkan tak tanya ya. Mbak Indi pintar. Coba tak tanya, Mbak Indi kamu pintar Mbak? Ini Mbak Indi.
Iya, Bapak. Mbak Indi tak tanya ini langsung ya. Mbak Indi pintar. Masih bingung dia. Mbak jawab pintar atau enggak. Rata-rata. Tapi kalau coba tak tanya, Mbak Indi dihidupkan aja ada kegiatan lain Mbak Indi? Itu Tidak, Pak. tidak. Mbak Indi IP kamu berapa Mbak Indi? IP-nya 3,58 atau 68 gitu, Pak. 3,58. Nah, coba sudah ada ini ya, perhatikan. Pada waktu saya tanya, Mbak Indi pintar, dia nggak langsung spontan menjawab. Berarti ada sesuatu yang dipikirkan. Saya kategori pintar itu masuk interval yang mana, kayak gitu. Tapi kalau Mbak Indi IPK-nya berapa? Oh iya Pak, saya 3,5 sekian. Langsung jawab. Karena langsung dapat. Karena sudah ada datanya. Langsung bisa diobservasi. Perhatikan kata pintar dan IPK. Perhatikan. Kalau ini mungkin Anda kurang itu ya. Kurang dekat dengan Anda gitu ya, istilahnya harus mempelajari lagi teorinya. Kalau pintar dan IPK kan dekat-dekat aja dengan kehidupan sosial Anda itu ya. Perhatikan ini. Jadi kalau kita buat suatu hubungan, ini sifatnya gini, ini sifatnya gini, gitu. Jadi kalau pintar itu bisa diukur oleh atau dicerminkan oleh beberapa indikator. Bisa IPK, bisa nilai UNAS, bisa juga nilai IQ. IPK, nilai UNAS misalnya, ujian nasional, bisa juga IQ, skor IQ ya. Posisi kita di sini ya, mempelajarinya. Jadi sebelum validitas reliabilitas Anda wajib paham apa itu variabel laten dan apa itu indikator. Jadi pintar posisinya sebagai variabel. Biasanya bilangnya variabel indikator. Pada waktu Anda bilang variabel jangan rancu, indikator juga variabel. Cuma sifatnya unobserved variable dan observed variable. Jadi Pak bisa luruskan, kadang-kadang ada yang bilang itu indikator bukan variabel. Sama-sama variabel. Cuma posisinya indikator itu observed variable, sedangkan variabel laten yang dimaksud variabel sendiri itu unobserved variable. Sehingga untuk datanya nggak ada ini, pintar nggak ada datanya. Yang ada datanya adalah IPK, nilai UNAS, dan skor. IPK, nilai UNAS, dan skor ini dapat mencerminkan dia pintar atau tidak. Gitu. Dia pintar. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke sini, kita punya namanya di sini. Analisisnya adalah CFA sama EVA. Konfirmatori faktor analyze. Yang satunya explanatory faktor analyze.
Yang kita pelajari ini confirmatory factor analysis. Habis ini nggak mau membahas EVA, nanti kemana-mana nanti. Saya kalau membahas EVA nanti ada yang panah masuk. Bahasa nanti biarlah dibahas pada waktu Anda belajar struktural equation model, di mana kita punya variabel yang sifatnya formatif dan variabel yang sifatnya ini formatif sama reflektif. Jadi kalau di sini dia indikator bersifat reflektif. Kalau di sini indikator bersifat formatif. Yang kita bahas adalah yang sifatnya reflektif. Sifat reflektif, pintar, misalkan ini tidak valid sesuai dengan ketentuan kevalidan, ya. Jadi pada waktu kita sudah membentuk suatu confirmatory factor analysis, ya, di mana pintar itu diukur oleh IPK, nilai UNAS sama skor IQ. Pada waktu ternyata di validitas skor IQ-nya itu tidak valid. Sebelum kita ngomong validitas reliabilitas, kita simpulkan dulu secara mudahnya apa sih validitas itu? Ya. Mampu mengukur apa sih reliabilitas? Konsisten. Kalau di sini Anda mungkin berpikir lagi tentang teorinya. Ya. Ke IPK, UNAS, kira-kira gimana teori kepintaran dan lain-lain misalnya kayak gitu ya. Paling mudah gini valid Pak ya. Habis itu dekati dengan sosial Anda yang lebih dekat-dekat aja ya. Misalkan gini, mengukur 100 gram emas. Pakai timbangan besi ya, timbangan besi rongsokan itu yang akurasinya itu 1 kilo misalkan ya, akurasinya ya, ketelitiannya. Ini kalau Anda mempelajari, masih ingat mempelajari apa namanya fisika di SMP kelas 1, Anda mempelajari besaran turunan, besaran pokok, terus di situ di dalamnya akan mempelajari tentang ketelitian. Sebenarnya tidak ada sesuatu ilmu itu putus gitu. Semua ilmu itu adalah saling melengkapi. Jadi kesombongan seseorang antara dengan keilmuannya itu membuat mereka tidak bisa membuat kolam yang lebar di mana dia hanya membuat sumur yang dalam. Filosofi itu sebenarnya bisa bisa dipahami artinya gini. Anda mempelajari ilmu Anda tetapi tidak bisa lepas dari ilmu sekitar Anda. Kalau Anda mempelajari ilmu Anda sendiri tanpa melibatkan ilmu sekitar berarti keilmuan Anda tidak berguna. Pelajari yang sedalamnya tentang keahlian Anda, tetapi Anda nanti akan berinteraksi dengan keilmuan yang sekitarnya. Disitulah nanti akan tahu kebermanfaat keilmuan Anda. Seperti itu posisinya. Jadi dulu Anda belajar sesuatu, tidak ada yang benar-benar tidak berguna. Ya, semuanya pasti berguna. Seperti ini, kita pendekatan dengan yang paling mudah misalkan ya. Ketelitiannya kan ini 1 kilo misalkan gitu ya. Timbangan beras misalkan. Ketelitiannya saya bilang misalkan ya 100 gram 10 gram ya 110 gram lah ya. Kalau 100 gram itu 1 on ya, enggak ya, 10 gram. Timbangan kue. Ketelitiannya misalkan 1 gram. Timbangan emas. Kelihatannya sampai ketelitiannya 1 mikro terlalu kecil ya. Misalkan
ya 1 mikrogram lah ya. Ada yang mungkin ya 1 mikro, 1 nano ya. Ingat-ingat sendiri lah, mikro itu berapa, 10 pangkat min berapa, nano 10 pangkat min berapa. 100 gram diukur sama ini itu bisa semuanya. Ya, bisa semuanya. Tetapi kalau diukur sama ini belum tentu konsisten. Artinya gini. Jadi 1, 2, 3, 4 itu mampu mengukur. Mungkin valid ya, mampu mengukur, valid gitu. Tetapi belum tentu konsisten. Yang konsisten itu ini. Ya timbangan emas itu semua. 100 gram ditimbang di timbangan besi oleh si A. Saya butuh 100 gram emas. Dapatlah 100 gram. Saya butuh 100 gram emas, yang B nimbang berapa 100 gram? Dapat 100 gram. Tetapi banyaknya berbeda. Karena kelihatannya kan tinggi. Wis enggak usah besar-besar lah dari sini wis. Pertimbangan gue. Bisa-bisa si A nimbang 100 gram dapatnya dikasih 100 gram tapi sebenarnya 101 gram. Satunya 100,5 gram. Tidak benar-benar 100 gram. Mungkin si C nimbang pas 100 gram. Tapi tidak konsisten. 100 gram tadi yang disebut 1 gram besarnya atau banyaknya secara pasti itu berbeda-beda, tidak konsisten. Tetapi kalau reliable pakai timbangan emas, 100 gram 100 gram, persis pas 100 gram. Oke ya, jadi mampu mengukur tetapi tidak valid, tidak reliable. Valid tetapi tidak reliable. Artinya dia mampu mengukur tapi tidak konsisten. Kalau di kuesioner, misalkan kita punya 5 kuesioner, yang valid adalah 4, oke. Yang bikin tidak reliable yang mana? Gitu. Yang nggak bikin yang reliable yang mana? Jadi nanti proses validitas pada waktu ada 5 indikator itu semuanya valid, maka dipakai semuanya. Pada waktu tidak valid, maka dibuang. Terus diuji lagi. Valid, oke 4 valid. Sekarang di reliable. Ya. Pada waktu dia valid tetapi tidak reliable, maka di treatment, dibuang korelasi atau istilahnya item delete itu istilahnya gini. Yang paling berkontribusi yang kecil, yang kontribusinya paling kecil dibuang, direliable lagi, dibuang sampai memenuhi reliabilitas. Untuk kurikulum yang Anda pakai, kriteria pengujian validitasnya menggunakan Kronsba Alpha. Untuk reliabilitasnya ya, menggunakan Kronsba Alpha pakai ukuran 0,6. Pak pakai 0,5? Enggak apa-apa. Yang penting Anda ada literaturnya. Pak Bisri sudah tekankan keberagaman literatur. Artinya seseorang mau menggunakan literatur ini tidak masalah kalau ada literaturnya. Dan literatur itu memang ya kalau ada yang namanya doif, lemah kayak gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang sedikit banyak ya mampu menjelaskan lah kalau itu memang masih bisa kepakai. Tapi bukan ini ya, bukan sesat literaturnya seperti itu. Artinya bukan pakarnya tetapi jadi rujukan gitu. Jangan seperti itu. Ada kan jurnal-jurnal yang tidak linear tapi menjadi rujukan jurnal utamanya itu enggak boleh seperti itu. Nanti lebih jelasnya di metodologi penelitian. Validitas korelasinya P, saya lebih cenderung ngomong P value, correlation-nya kurang dari nilainya kurang dari alfa ya. Alfa kita pakai 0,05. Pahami arti validitas, pahami arti reliabilitas. Baru kita masuk ke seperti apa validitas dan reliabilitas. Kita coba satu pengujian. Saya ambil random dari sebuah data aja.
Kita nunggu sebentar, masih loading SPSS-nya. Misalkan di keuangan apa contohnya? Contoh ya, contoh di keuangan sering dipakai ya. Kita punya profitabilitas. Profitabilitas diukur lewat apa aja? Banyak ukurannya. Lihat bukunya Kashmir ya. Banyak yang bukunya, banyak buku yang ya sifatnya itu ya. Salah satu yang sering dipakai itu. Seingat Pak Bisri ada 8, 7 sampai 8 ya. Apakah dipakai semua? Enggak harus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh dikerucutkan lewat sini boleh. Jadi nggak gini ya boleh. Lebih kecil, lebih lebar, tapi dari ujung gini ya nggak apa-apa. Selera-selera lah ya untuk membuat gambar ya. Ini misalkan 1. Pak, saya enggak paham. Jadi kalau milenial itu kata enggak paham itu jauh-jauh dari dilontarkan ya, karena ada Google. Google itu singkatannya apa? Golek sampai pegel ya. Memang kamu seumur hidup tunggu nih di depannya internet gitu ya, enggak akan pernah habis gitu ya. Anda habis, mereka muncul lagi sesuatu yang baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi profitabilitas. Profitabilitas bisa diukur lewat return on asset. Bisa diukur lagi lewat return on ekuitas, return on investasi, net margin, dan lain-lain banyak ya. Pak, saya kok kurang paham ya. Karena Anda belum dapat, misalkan belum dapat materinya gitu ya. Ya di Google lah, Anda tulis saja. Di situ kan Anda bisa indikator profitabilitas. Itu keluar semuanya. 8 dari rasio indikator yang paling sering digunakan sebenarnya banyak lagi. Kita punya GPR, gross profit ratio, EBITDA, dan lain-lain sebagainya. Pak, saya ingin tahu ROA apa? Return on asset ya. Kamu ambil ROA, terus Anda masuk di sini. Tulis rumusnya juga. Jadi tidak ada sesuatu yang saya tidak tahu. Kata-kata tidak tahu itu mengindikasikan Anda tidak mau tahu. Intinya seperti itu. Jadi kalau milenial itu nggak tahu itu jauh-jauh lah dari kata-kata menyimpulkan tidak tahu. Karena semuanya sudah ada di internet. Sebenarnya Pak Bisri sama Google ya pintar Google jauh. Saya hanya menyampaikan sedikit dan memberikan arah. Posisi dosen itu bukan dewa ya. Semuanya tahu kun fayakun gitu ya. Enggak. Dosen itu memberikan Anda jalan untuk memahami lebih banyak dan diharapkan lebih pintar daripada dosennya. Seperti itu. Nah, disitulah posisi dosen memberikan Anda pemahaman tentang attitude. Nah, oke nanti belajar di etika ya. Sebenarnya pemahaman itu wajib Anda pahami. Rawat dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke ya, Pak Bisi lanjut lagi di pemahaman ini. Kembali lagi ya, saya tekankan lagi. Jadi jika salah satu tidak terpenuhi terbuang, apakah masih mampu mencerminkan profitabilitas? Iya.
Jadi sifatnya reflektif ya, sifatnya reflektif itu mencerminkan. Jadi bahasa yang disampaikan lebih mudahnya pintar itu dicerminkan atau dapat atau tercerminkan dari apanya, nah, gitu ya. Dari IPK-nya, nilai UNAS, skor IQ. Misalkan dua tidak ada cuma satu, ya. Dilihat IPK-nya apakah masih bisa menyimpulkan pintar, ya. Sebenarnya bisa, ya. Tetapi kurang ini ya, kurang istilahnya kurang indikator pendukung. Tapi masih bisa-bisa. IPK-nya 3,9. Semua pasti bilang, tapi kan dia termasuk outlier artinya ekstrim atas ya. Ekstrim atas. Kalau masih IPK-nya 3,5 itu masih diragukan untuk menyatakan pintar misalkan kayak gitu ya. Dilihat skor IQ dan lain-lain, prestasi dan lain-lain. Tapi kalau IPK-nya sudah ekstrim atas ya 3,9 mesti kecenderungan ya. Saya bilang kecenderungan. Kecenderungan teman-teman bilang, oh dia pintar, IPK-nya 3,95. Bahasa-bahasa yang sifatnya subjektif itu Anda bisa kelola, ya. Anda bisa kelola, Anda bisa pendekatan lewat kualitatif seperti itu. Nilai UNAS-nya rata-ratanya 9,9. Hampir keseluruhannya bilang dia pintar. Tapi kalau nilai UNAS-nya 8, nah itu masih dia pintar. Ya biasa sih, ya pintar juga ya gitu. Jadi masih di batas ambang menentukan pintar dan tidak. Itu butuh indikator pendukung. Oke, langsung saja kita simulasikannya. Ini ya, contohnya Anda lanjutkan. Jadi sesuatu yang menjadi ukuran atau apapun lah ya, mungkin Anda tahu bisa searching dulu, terus istilahnya di breakdown ya. Oh kayak gini kayak gitu. Oke, habis dicoba untuk buat data ya. Data kuesioner aja ya. Misalkan data kuesionernya saya taruhlah X1 indikator pertama. Penulisannya seperti ini. Bukan bukan pasti ya, kecenderungan. Kata-kata kecenderungan itu sedikit apa? Sedikit bisa berkilah kalau salah. Jadi bukan berarti lari dari istilahnya lari dari tanggung jawab enggak ya. Contohnya kayak gini, perhatikan. BMKG itu bilang 99% wilayah timur Surabaya itu hujan. Anda bisa melihat kalau memang suasananya mau hujan. Mulai jam 12 malam sudah mulai jam 12 siang sudah mulai mendung, terus petir terus. Tetapi sampai jam 6 malam itu ternyata tidak hujan sama sekali. Justru wilayah selatan cerah, tidak ada petir, tiba-tiba hujan. Apa BMKG disalahkan? Enggak. BMKG kan bilang 99% kecenderungan hujan. Kalau misalkan enggak hujan, berarti yang terjadi 1%. Nah, sebenarnya spirit seperti itu kan Anda bisa ini ya. Anda bisa kalau posisinya Anda di statistika 1 ini yang sebelum UTS kan dipelajari yang namanya distribusi Poisson ya. Di mana kalau profitable, probabilitasnya kecil, maka besarkan N-nya. Anda sebenarnya mempelajari statistika, di situ banyak itunya, filosofinya. Kita lanjut di sini dulu ya. Nanti sambil memunculkan itu ya. Oh, gitu ya. Justru yang berguna yang kayak gitu-gitu, yang gini-gini sebenarnya kan ya berguna, tapi kan sedikit otodidak kan pasti dapat ini. Kalau saya punya 101 data, ini random ya. Saya random 101 data, 100 data ya. Yang headnya 1 jadi 101. Saya copy biar nggak berubah. Value. Nah, kalau nggak di copy kayak gitu berubah ya jelas lah. Coba saya lihatkan sekalian. Ini di PSI harusnya sudah.
Kalau ini tidak di copy seperti Pak Bisa tadi, ini tak tulis 3 berubah. Istilahnya datanya lata ya. Tidak merubah kelompoknya tapi ikut berubah. Seperti itu ya. Kalau ini kan sudah saya copy ya. Nah, saya lanjutkan. Ini saya simpan. Data coba apa? Validitasnya. Saya coba untuk ujikan. Sudah masuk. Masuk ini saya masuk ke SPSS. Saya tutup dulu datanya. Pak nggak tutup nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kadang nggak bisa kebuka. Untuk mereduksi itu, untuk mereduksi error. Ada bilang kan kadang-kadang, Pak error data saya nggak kebuka. Kadang salah satunya adalah datanya kebuka di Excel. Tutup dulu baru dibuka di SPSS. Data coba validitas. Bukan ini. Ini. Oke. Kita validitas ya. Salah satu pengukuran adalah melihat korelasi antara masing-masing item terhadap jumlahnya. Jadi kita transfer compute variabel, Anda masukkan, ini jumlahan biasa disebut X1, ditambah, tambah, akan muncul di sini. Habis itu Anda analyze korelasi bivariat. Anda masukkan semuanya. Anda lihat item pertama atau pernyataan atau pertanyaan. Biasanya X11 itu mengindikasikan pertanyaan pertama gitu ya, terhadap jumlahnya. Dilihat signifikansinya. Kalau di bawah 0,05 maka dia signifikan atau disimpulkan valid. X1 valid, X2 valid, X3, X13 maksud saya valid, X14 valid, X15 valid. Valid semuanya. Dari X11 sampai X15, manakah yang paling mampu merefleksikan, yang paling mampu mencerminkan, itu X11. Kenapa? Karena nilai Pearson correlation-nya paling tinggi, 0,556. Jadi yang paling mampu mencerminkan, yang paling mampu merefleksikan, itu adalah nilai Pearson correlation paling tinggi. Jadi kalau ini dilihat dari misalkan, kalau di dunia medical ya, atau ya dunia medical aja wis, kecantikan seseorang dinilai dari apa? Nomor satu itu taruhlah mata ya. Secara survei mata paling mampu merefleksikan ya, nomor satu. Nomor dua hidung, ya nomor dua hidung. Misalkan hidung di mana? Di X1.3. Setahu Pak Bisri itu ya. Satu mata, dua hidung. Baru yang lainnya. Posisi lain ada kulit, ada tinggi, ada seperti itu. Jadi paling pertama ternyata mata ya. Oh, baru tahu saya baca artikelnya. Oh, mata yang pertama, yang kedua baru hidung. Yang ketiga nggak paham, lupa saya. Seperti itu. Dan selanjutnya indikator-indikator di kecantikan di medical seperti itu. Misalkan. Terus Anda mempelajari motivasi, Anda mempelajari apa lagi? Banyak ya. Jadi kalau mempelajari sesuatu, masuk dulu di teorinya, baru nanti diolah di SPSS. Jadi di SPSS sendiri itu hanya analis ya. Kalau di
Kalau di penulisan skripsi masuk di analisisnya. Nanti di bahasanya baru bersinggungan dengan teori yang Anda pahami. Biasanya pembahasan lebih cenderung ke hubungan antar variabel. Saya lanjutkan dulu. Setelah semua misal nggak valid maka kebuang. Misalkan X3 tidak valid Pak Bisri. X3 tidak valid maka X13 dibuang. Nanti penghitungannya X1 ini diulang lagi. Dihilangkan X3-nya. Ditulis X1 modif. Misalkan X3-nya tidak valid. Oke. Ini ya. Oke. Muncul ya. Kok tiba-tiba hilang. Nah ini. Di oke. Muncul di sini. X1 modif. Baru nanti dianalisis, correlation, bivariat, X3-nya tidak dimasukkan, ini diganti dengan X1N. Misal X3 tidak valid. Oke, sudah ya, sudah saya misalkan dan sudah saya simulasikan, nanti dilihat satu-satu. Ternyata tadi hasilnya valid semua, kita masuk ke reliabilitas, kita masuk ke dimensi skill ya. Skill reliability analysis. Kita masukkan semua indikator yang valid tanpa jumlahan. Ukurannya kita pakai cons alpha, statistiknya kita klik skip if item delete. Ya. Anda klik semuanya enggak apa-apa. Tapi Anda mau menerangkan juga enggak? Kalau enggak ya enggak usah. Hoteling T-square to kill. Boleh ya. Oke ya, kita continue. Kita oke. Pak, kenapa Pak Bisi? Bu Nurmala sempat ini yang kalau nggak salah, kalau nggak yang buat yang memasukkan apa ini PowerPoint-nya, kalau nggak Bu Nurmala, Bu Dia Puji, Pak Bisi lupa. Pak Bisi coba mengikuti ini ya. Jadi jika tidak maka lihat skill item delete-nya seperti itu. Bisa juga ke korelasinya bisa. Oke, saya lanjutkan. The value is negative. Nah ini loh. The value is negative to negative average. Nah, perhatikan. Datanya sudah nggak bisa kepakai itu, ya. Datanya nggak bisa kepakai itu. Jadi valid itu belum tentu reliable. Habis itu susah paham tadi. Kalau data random itu susah untuk reliable. Ya, data random susah. Kenapa? Sangat istilahnya sangat ragamnya. Kita lihat datanya, kita lihat struktur data. Data coba kualitas. Kita lihat struktur datanya ini. Kita lihat struktur data ini. Pertanyaan pertama, ya, pertanyaan pertama ini. Bayangkan pertanyaan pertama. Responden nomor 1 menjawab 1. Tiba-tiba responden lain menjawab 4, 5, 5, 1. Ini sangat ini toh, sangat tinggi ragamnya. Jadi istilahnya gini. Kalau di apa ya artinya? Artificial intelektual ya, artificial intelektual. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari AI artificial intelektual, dia ada suatu apa dia? Alat ya. Jadi kalau disorot gitu sebelum ini gini. Kalau lihat Dewa Judi ya, Dewa Judi kalau film Dewa Judi itu kan ada kamera ya. Jadi itu sebenarnya melihatkan kecanggihan AI ya, artificial intellectual. Jadi bisa kelihatan dikit itu bisa
sekian persen itu waru, sekian persen gitu. Sekian persen ini love, sekian persen angka 10. Jadi kalau Anda lihat di film Dia Judi, tiba-tiba keluar di situ ya. 99% ini, 80% ini, ya. Jadi yang curang ya, biasanya kan ada yang curang itu ya. Jadi menyorot kamera di kartunya lawan. Itu sebenarnya sorotan tadi itu salah satu ini ya, salah satu pencerminan menggunakan artificial intellectual. Probabilitasnya sekian. Jadi kalau Anda mau melihat menulis A, belum sampai selesai A sudah bisa mendeteksi ini mau menulis A kebenarannya 80%. Nah, sekarang perhatikan fenomena ini. Ya. Fenomena ini sangat hancur ya. Masa di pertanyaan pertama itu semuanya kejawab, ada yang 1, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 3, ada yang seperti ini, maka tidak bisa disebut ini ya. Ini berarti memang respondennya tidak membaca, dia asal aja. Seperti itu. Jadi data-data yang istilahnya random atau ngawur itu memang ukurannya di validitas mungkin bisa valid, tetapi di reliabilitas dia sudah nggak kepakai. Jadi kalau seperti ini sudah tidak bisa dipakai, Mbak Mas. Tidak bisa diperbaiki sudah, tidak bisa diperbaiki. Coba sekarang pasti pakai data yang benar misalkan. Ini saya buat random, coba ini ya. Saya nggak mempelajari, tidak mengajari Anda ibu data ya. Coba ya. Sekarang saya buka data baru ya di sini. File, open data. Ingat ya, untitled 3. Jadi Anda pada waktu di output, kalau mau ngolah masuk di untitled 3. Karena ininya ada 2. Worksheet-nya ada 2. X1 titik saja ya. Ya beda dengan yang loh. Berarti masalahnya quick stop scale jadi berarti ya. Oke. Last. Nggak mau nih. Satu itu ya. Oke, kita lihat di sini muncul. Kita olah. Valid semua ya. Valid semuanya. Valid. Kita masuk ke reliable. Nah, ini nggak boleh dari sini ya. Karena Anda ada 2 sheet, Anda masuk di untitled lagi. Kecuali cuma 1 sheet boleh Anda olah di output. Jadi artinya gini, pada waktu Anda diolah di output, karena cuma 1 sheet ya mengarahnya ya itu aja. Nanti yang olah ya itu kata bos. Tapi kalau 2 kan kita nggak tahu yang mana yang diolah. Kita nggak pakai ini ya, gambling ya. Jadi kita dapat di worksheet-nya langsung. Kemungkinannya valid enggak ya, gitu ya. Coba kita lihat. Tetap enggak valid ya. Ya. Berpolar ya. Tetap enggak valid.
Memang ada data, coba Pak Busri cari data dulu. Bentar. Cari data dulu, coba kita carikan data. Nah, sekarang ini ya. Oke, berarti kan saya punya data ini. Data ini misalkan ya, dataku itu ya misalkan. Saya punya dataku. F1 sampai F4 dan selanjutnya. Kita coba untuk buka di ini ya, SPSS. Kita tutup dulu datakunya. Saya buka di SPSS. Semuanya kita punya ya, F1 sekian. Taruhlah kita lihat rehabilitasnya yang ini ya, FC ya. Kita buat transform compute FC. Ini kita lihat tambahannya dari sini. Analyze correct bivariate FC dengan jumlahnya. Kita lihat valid, 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 valid. Sekarang kita skill FC. Reliable. Ini menunjukkan, Pak Bisi tadi tunjukkan data-data yang random ya segitu rasanya. Tapi kadang bisa, ya kadang bisa. Kadang bisa kalau ketepaan. Senengnya random, gambling ya. Gambling yang terarah baru. Nah, tapi kan tidak harus akhirnya nanti Anda bisa modif-modif data kalau gambling terarah ya. Seperti itu. Oke ya, sudah paham ya ini ya. Anda sudah paham konspa alfa sama validitasnya. Jadi validitas pakai ukuran nilai korelasinya, p-value-nya. Kalau untuk reliabilitas kita pakai konspa alfa. Oke, selanjutnya kita akan bahas path analisis ya. Kalau kita punya kerangka pikir dari path analisis, tuh kita punya kotak satu, taruhlah ini A gitu ya. Kita A langsung ke misalkan ke G gitu ya. A ke G ini bisa pakai jalur langsung. Oke. Kita bisa juga melalui M. Kita juga bisa melalui K. Ini seperti Anda kalau mau lewat jalur utama, tapi kalau di Indonesia kan kalau punya gawe kan
boleh menutup jalan gitu ya. Terutama di istilahnya kalau di perumahan kayaknya jarang ya. Tapi kalau di kamu ngomongnya perkampungan ya, ya seperti itu ya. Bapak bisa juga di kampung. Jadi kalau suatu ketika ada jalan gitu ya, ada acara jalan ditutup gitu ya. Waduh susah. Jadi mau lewat jalan satunya. Kalau punya ada yang punya gawe 3, semuanya jalan ditutup gitu. Jadi ada satu jalan aja itu muter-muter misalnya gitu ya. Banyak juga tuh yang seperti itu fenomenanya. Jadi tidak ada aturan secara tertulis kalau memang kegiatan individual tidak boleh apa namanya mengganggu kegiatan umum, belum ada ya. Belum ada secara tertulis, tidak semua diterapkan misalnya kayak gitu. Kayak gini misalkan ya, seperti itu. Kita mempelajari direct sama indirectnya ya. Hampir sama dengan mediasi ya. Ya, hampir sama dengan mediasi. Taruhlah nilai di sini adalah 0,7, 0,6 lah ya. Di sini nilainya 0,4. 0,3, 0,65. Nanti ya kayak regresi mulai. Di sini 0,45. Nilainya di sini 0,33 atau 0,35 gitu ya. Ini punyanya begini. Nah, sekarang yang nggak pernah memanah ini ya. Kalau di path analysis, kalau di SEM namanya variabel eksogen, ini endogen ya. Ini interveningnya gitu ya. Nah, ini utamanya A ke G ya, directnya ini nilai directnya A ke G, A ke G ya. Berapa? 0,6. Directnya kalau kita melalui M berarti nilainya 0,4 dikalikan 0,35. Ya, ini kita melalui M. Jalurnya itu A ke M ke G. Kalau kita melalui A K G, A K G, maka nilainya 0,4 dikalikan 0,5. Tapi kalau A M K G, A ke M ke K ke G, ini 0,45 dikalikan 0,3 dikalikan 0,5. Ini dicari berapa nilainya. Pira 0,45 kalikan 0,35. Ini berapa? Jadi total nilai path analysisnya ya tinggal di total. 0,6 ditambah
Berapa? 0,45 dikalikan 0,35. Coba dihitung berapa nilainya. 0,1575, Pak. 0, yang bawahnya 0,002 ya. Itu yang AMKG itu, Pak. Tadi. AMG berapa AMG? Ya AMG berapa Mbak? AMG 0,45 dikali 0,35. Sudah benar itu, Pak. Sudah benar. Nah, AKG 2 itu 0,2. berapa yang bawahnya ini? Yang AMKG itu 0,0675. Terus yang AKG 0,4 kali 0,5, 0,02 betul? 0,2, Pak. 0,22. Terus kalau AMG betul itu ya. Nah, sekarang jumlah semuanya 0,1575 ditambah 0,2 ditambah 0,0675. Berapa nilainya? 0,285. 0,285. Ya sudah, ini nilai PET analisnya. Nah, untuk mendapatkan nilai PET analis ini itu didapatkan dari regresi. Jadi regresi A ke G, regresi A ke M, M ke G, seperti itu. Jadi PET analis itu seperti mediasi banyak itu. Seperti itu. Apakah M memediasi ini kalau dihipotesiskan bisa juga loh. Apakah M memediasi A terhadap G dengan syarat semua jalur signifikan. Masuk lagi ke regresi mediasi. Kalau PET analis ngikut apa nyari PET-nya aja. Nyari koefisien PET. PET itu ya, gambar analisis gambarnya ya. Analisis jalur ya. PET itu jalur. Analisis jalur ya. Direct indirectnya berapa? Sebenarnya ini pecahan dari VAF ya. Kalau dibagikan kan ketemu VAF-nya nanti. Seperti itu. Sudah? Tadi totalnya salah. Kenapa Mbak Rona? Totalnya tadi salah. Berapa totalnya Mbak Rona? 1,025. 1. 1 ya, 1,025. Loh, 1, masa gak salah Mbak Rona? 1,025, Pak. 0, 1,025. 1,025. Gini tak? Iya, Mas Rizal. Iya, Pak. Oke, ya sudah. Ini kalau indirectnya sendiri berapa indirectnya? Total indirect. Berapa lagi? 0,425. 0,425. Ini direct indirect kita.